Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kecewa dengan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. SBY merasa dihianati setelah Anies memilih ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Dengan penandatanganan piagam koalisi. Partai Demokrat menggelar pertemuan di rumah Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan dilakukan untuk membahas sikap politik Partai Demokrat. SBY mengungkapkan kekecewaannya kepada bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. SBY menyebut Nasdem dan Anies tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Menurut SBY, mereka mengingkari kesepakatan dan komitmen yang telah dibuat. Kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Buntut dari keputusan Anies yang memilih Caimin sebagai cawapresnya, Partai Demokrat resmi mencabut dukungan dari Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selain mencabut dukungan, Demokrat juga keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Partai Demokrat, sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Wati, selamat malam. Setelah mencabut dukungan ke bakal capres Anies, bagaimana sekarang posisi Partai Demokrat di Koalisi Perubahan? Iya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Memang tadi dilakukannya rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat sekitar pukul 5 sore tadi, dan juga tadi juga telah disampaikan bagaimana hasil dari rapat tersebut. Ada 2 poin yang disampaikan dari hasil rapat tersebut, yaitu yang pertama adalah Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 yang diusungkan atau dideklarasikan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Yang kedua yaitu Demokrat tidak lagi dalam Koalisi Perubahan karena terjadinya pengingkaran kesepakatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati selama ini. Dan juga keputusan ini diambil setelah rapat yang dilakukan bersama Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga langkah ini diambil usai dari Nasdem menyebutkan bahwa untuk dari pasangan cawapres yang akan dipasangkan terhadap capres Anies Baswedan yaitu Caimin dari PKB, yang dimana sebelumnya pun digadang-gadang bahwa cawapres yang akan menampingi Anies Baswedan yaitu adalah AHY. Dan juga tadi sebelum rapat dilaksanakan dan juga sebelum hasil rapat dibacakan, dari SBY juga menyebutkan bahwa Anies dan Nasdem ini terlihat berkhianat terhadap keputusan dan juga terhadap piagam koalisi yang telah disepakati bersama. Dan juga ini SBY menyebutkan bahwa bersyukur jika dihianati. Sekarang jika nantinya pengkhianatan ini dilakukan mendekati pemilu, ini malah menjadi huru hara seperti itu. Dan juga selain itu dari maksud kami selain itu dari Demokrat juga sendiri menyebutkan bahwa memang akan keluar dari tim 8. Nitya. Ya, kalau begitu jelas sudah sikap dari Partai Demokrat, apa langkah politik Demokrat selanjutnya?
Iya, tadi pun dari Andi Malarangeng, Sekjen Majelis Tinggi Partai Demokrat juga menyebutkan bahwa untuk saat ini dari Demokrat akan beristirahat sebentar, sekitar 2-3 hari nantinya akan menjalin kembali komunikasi dengan partai-partai dan ini akan dilakukannya usai dari hasil rapat yang disebutkan tadi. Untuk selengkapnya ini merupakan penjelasan langsung dari Andi Malarangeng dari Sekjen Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai. Dengan demikian, ketiga umum ketua partai dalam koalisi perubahan persatuan itu. Dengan demikian, maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam 2-3 hari ke depan sudah bebas untuk membangun komunikasi dan berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024. Kira-kira begitu. Andi Malarangeng menyebutkan bahwa dalam 2-3 hari ini memang dari Partai Demokrat sudah bebas untuk bisa berkomunikasi dengan partai-partai lainnya yang dimana nantinya kemungkinan akan bisa berkoalisi atau merapat kepada partai-partai yang telah ada. Dan juga sebelumnya juga kita ketahui bahwa dari AHY sendiri juga sempat bertemu dengan Puan Maharani. Ini merupakan ada komunikasi politik juga dan nantinya akan kita lihat setelah dari jedanya atau setelah dari hasil rapat yang memutuskan bahwa dari Demokrat keluar dari tim 8 di mana juga menyebutkan bahwa tim 8 ini bubar, akan kita nantikan kemanakah nanti arah dari Partai Demokrat akan berlabuh, apakah akan membentuk koalisi baru atau akan bergabung dengan koalisi-koalisi yang sudah ada. Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati melaporkan dari Cikeas, Bogor, Jawa Barat.